harapan-harapan saya dan kawan-kawan selaku perintis ataupun pendiri di SMK Negeri 1 Langgam, seyogianya melalui Kijang TV bisa menyampaikan aspirasi kami dan harapan kami, kalau bisa sampai ke Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami dari Kijang TV sedang berada di SMK Negeri 1 Langgam. Pertama-tama minta kepada Pak Kepala Sekolah untuk memperkenalkan dirinya. Sahabat-sahabat kita di luar sana tidak pernah tahu lebih dekat dengan Bapak. Oke, kepada Bapak mungkin kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhemi Sekididi. Tempat tanggal lahir saya Salam 4 April 1982. Saya hijrah dari kampung halaman, itu tepatnya di tahun 1994. Karena itu orang tua, hijrah kami pertama itu di Pekanbaru. Kemudian hijrah saya dan keluarga ke Kabupaten Pelalawan itu sekitar tahun 2007. Memang pada dasarnya saya sudah mengabdi ataupun ada dari rohul bahkan sampai musim. Kemudian hingga detik ini saya dan kawan-kawan merintis sekolah SMP maupun SMK yang kini alhamdulillah dengan segala proses dan perjuangan yang tidak mudah tercapailah SMK Negeri 1 Langgam. Kalau kita ceritakan mungkin tidak cukup untuk 1 atau 2 hari proses perjalanan tadi. Cuma pada intinya saya yang dituakan selangkah di sekolah SMK Negeri 1 Langgam sangat bersyukur kepada kawan-kawan yang selalu memberi saya motivasi, kemudian terutama kepada orang tua kami, Pak Haji Nasril, yang selalu membimbing saya dan kami bisa mencapai seperti ini sampai titik yang terindah lah yang kami dapatkan yang mencapai kepada kami. Kapan SMK Negeri 1 Langgam ya? Mulai berdirinya tahun berapa? Kemudian mungkin jumlah gurunya bagaimana, bisa diceritakan? Saya pada saat itu dan kawan berbincang-bincang, ada 3 orang awal mulanya kami berbincang-bincang untuk mendirikan sekolah. Saya, Dr. Suhemi, kemudian Ibu Muharni, kemudian satu lagi Suhandoko. Cuma yang berdua lantaran ada musibah tidak bisa melanjutkan perjuangan, jadi semuanya dilimpahkan ke saya. Itu awal mula kami merintis tuh di 2017. 2017 cuma beroperasi di tahun 2018 dengan siswa pertama kami sebanyak 26 siswa, dan gedung kami itu separuh papan, artinya papannya itu tidak penuh full ke atas. Itu pun bongkaran daripada gedung lama SMP Negeri 5 Langgam. Itulah yang dijadikan gedung pertama kami. Kemudian saya juga dibantu oleh kawan-kawan sebagai tim pengajar itu sebanyak 5 kalau tidak salah pada saat itu, yaitu adalah Torang Febriadi, kemudian Khairul Dondi, kemudian Aprianti, kemudian Pak Subur, kemudian satu lagi Desi. Awal mulanya itu, kemudian dengan perjalanannya sampailah ke tahun kedua dan tahun ketiga sampai sekarang. Nah, itu. Kapan SMK ini berubah menjadi SMK Negeri 1 Langgam?
Status SMK yang tadinya SMK Tasik Indah, kenapa kita buat nama Tasik Indah? Karena kami tidak mau menghilangkan nama kampung. Jadi tetap kami buat nama SMK Tasik Indah. Kemudian berubah sekarang menjadi status Negeri 1 Langgam itu di tanggal 27 Juli di 2022. Jurusan yang mungkin yang bisa Bapak ceritakan apa saja jurusan yang ada di sini? Waktu awal mula SMK Tasik kami kebetulan cuma satu jurusan. Kemudian di tahun kedua di 3 jurusan, yaitu TKJ, TSM, dan akuntansi. Kemudian di tahun ketiga TKJ, kemudian di tahun sekarang ini yaitu akuntansi. Harapan kami bisa menambah ke jurusan yaitu jurusan pertanian, karena lingkungan kami kan perkebunan, Pak. Nah, mungkin kalau kita bercerita awal ya Pak ya, Iya. tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Ya. Kira-kira Bapak bisa ceritakan sumber dana dari rencana pembangunan ini pada awalnya? Pada awalnya pembangunan ini tetap kami swadaya, yaitu dari iuran antara siswa dan wali murid. Itulah yang kami kelola, yang kami bagi-bagi baju, kemudian uang bangunan. Itulah kami pindah-pindah kami dengan para guru yang ada di sini itu, agar walaupun sederhana kami bisa memiliki tempat sarana belajar sendiri gitu Pak. Jadi ya masih swadaya. Bagaimana dengan pengajar yang ada di sini? Apakah mencukupi atau kekurangan atau bagaimana? Kalau pengajar di sini mungkin yang produktifnya bisa dibilang masih kurang lagi. Karena saya anggapan begini Bu, kenapa saya tidak merespon ataupun tidak mengindahkan harus melakukan standar dan lain sebagainya. Jujur Bapak Ibu, kalau kita di kampung cari yang notabene itu sarjana yang berkompeten dengan gaji yang sedikit, saya yakin dan percaya mereka tidak akan mau. Makanya saya dan kawan-kawan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekitaran kampung kita, yang tinggal di sini dengan notabene honor yang dibilang tidak layak lah. Kalau 300 di 400 itu kan dibilang tidak layak. Cuma antara kawan-kawan ikhlas untuk menjalankan itu tadi, cuma yakin kepada Sang Pencipta, rezeki itu ada. Alhamdulillah sampai sekarang kawan-kawan masih bertahan. Bahkan dari hasil di 400.000 itu ada 3 guru kita yang menyelesaikan kuliahnya dengan gaji yang 400.000. Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan wisudanya itu tadi dengan berupaya tadi. Artinya di sini guru yang mengajar ini adalah rata-rata masyarakat yang berada di sini, Ya. tapi tidak ada guru yang berasal dari luar. Tidak ada, memang guru tempatkan, karena kami berprinsip gini Bu. Karena yang tahu kondisi, yang tahu daerah, yang tahu keadaan itu orang tempatkan. Siang bisa dilihat, malam bisa dilihat kan gitu. Sekolah dari kondisi sekolah. Kalau yang jauh, yang mungkin ya begitulah. Apalagi jauh kan perjalanannya, karena kami jarak perjalanan kami dari kampung kami ke ibu kota provinsi itu mungkin mencapai kadang 2 jam atau 3 jam. Sedangkan jarak ke kabupaten saja kami sudah 60 km. Jadi ada kebanggaan tersendiri kami bisa berjuang di dalam dunia pendidikan. Jadi biar pemerataan pendidikan itu tidak fokus di kota, dan pemerintah juga harus jangan tutup mata di kampung, di pelosok desa. Masih banyak generasi-generasi bangsa yang pingin pintar, yang pingin pandai, yang pingin menggapai kesuksesan, namun dengan keterbatasan, dengan harus penuh perjuangan. Dulu sebenarnya apa yang memotivasi Bapak untuk membangun sekolah? Karena itu kan butuh
keuangan ekstra, pemikiran ekstra berkorban? Yang memotivasi saya adalah saya melangkah dengan kawan-kawan. Saya menjatuhkan itu kepada diri saya dulu, Pak, kepada diri saya pribadi, karena saya dulu menuntut ilmu itu dengan keadaan ekonomi orang tua itu harus jauh dari orang tua. Kadang tahulah kalau orang tua pada saat itu memang ekonomi kurang mampu. Jadi harapan saya dan kawan-kawan ini membentuk dunia pendidikan di sini agar generasi yang akan datang itu tidak mengalami seperti kami, sekolah harus jauh dari orang tua. Nah, kadang jauh dari orang tua itu penuh dengan resiko. Bagaimana dengan siswanya? Antusias siswanya kah? Atau jumlah siswanya yang meningkat atau? Kami berkaca dari tahun ke tahun, setiap tahun naik gapnya itu tadi, dari tahun pertama, tahun kedua, dan sampai sekarang. Jadi antusias masyarakat sangat tinggi. Nah, banyak yang menyekolahkan, menitipkan, memberikan kepercayaan anaknya kepada kita. Bahkan sampai ada yang dari desa seberang datang ke sini untuk menitipkan anaknya kepada kita. Apa harapan Pak untuk kedepannya SMK Negeri 1 Langgam ini, Pak? Harapan saya mungkin ini adalah salah satu sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Saya yang mewakili ataupun yang kebetulan bisa menyampaikan seperti ini. Masih banyak lagi sekolah-sekolah yang di pelosok yang ada di Indonesia. Harapan pasti sama, tentu minta perhatian dari pemerintah juga. Kemudian agar tidak ada tembang pilih baik di kampung maupun di perkotaan, karena sama-sama kita tahu anak desa juga punya potensi. Anak kampung juga berhak untuk menggapai cita-cita. Anak kampung juga berhak untuk duduk di jabatan-jabatan pemerintah yang tinggi, baik itu bupati, gubernur, kan gitu. Jadi harapan kami yang di kampung, yang di desa, kepada pemerintah, tolong perhatikan juga yang di pelosok negeri gitu, karena harapan anak generasi yang di pelosok negeri sama juga yang di perkotaan. Kalau dihitung ini sudah 2 kali menamatkan ya? Ya. Kira-kira dari pemantauan pihak sekolah atau dari Bapak sendiri, apakah mereka melanjutkan bekerja atau berwira swasta seperti halnya program di SMK? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Dari angkatan pertama sampai ke angkatan 2, memang kebanyakan yang kuliah, Pak. Kebanyakan yang kuliah, bahkan ada yang sampai ke Padang, Bu, kuliahnya. Kemudian di Pekanbaru, UIN kan, kampus-kampus ternama lah, yang tidak kalah dengan hasil pendidikan yang lengkap dengan fasilitasnya, tapi alumni kami masih bisa bertarung tentang skillnya kan gitu, tentang kemampuannya. Bahkan juga ada yang sudah bekerja di showroom kan, ada yang juga sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ya tidak besar kali, cuma sudah bekerja. Kemudian bahkan yang tahun angkatan ini sudah ada yang direkrut oleh kampus, Pak, menjadi sapras. Sapras? Ya, menjadi sapras. Dan beliau siswa kami juga itu sambil kuliah di situ. Jadi direkrut jadi sapras. Bahkan juga ada yang sudah di Chevron kuliah, yang buka usaha sendirinya juga ada. Jadi kami merasa bangga hasil didikan kami dan kawan-kawan, walaupun gedung sederhana seperti ini, tapi mereka mau dan siap bertarung di kancah yang di luar. Baik, mungkin ada prestasi-prestasi nggak, Pak, yang sudah diraih oleh sekolah ini dari anak-anak kita khusus? Prestasi memang ada, cuman tidak banyak. Kami pernah coba mengikuti juga Olimpiade Matematika setingkat provinsi, walaupun kami tidak dapat urutan yang 1, 2, 3, cuma tujuan kami sering mengirim anak itu agar anak-anak kita itu bisa melihat dunia luar, karena pengalaman banyak di luar. Kemudian juga pernah juga mendapat juara 2 di poli di olahraga.
kemudian di pramuka juga kita juga ngikutin. Kemudian juga kita ngikuti juga di lomba tari seni budaya kemarin kan di kancah provinsi. Berani untuk berani tampil karena bukan menangnya yang kami harapkan, tapi anak-anak itu bisa belajar mentalnya tadi. Harapan saya dan kawan-kawan selaku perintis ataupun pendiri di SMK Negeri 1 Langgam seyogianya melalui Kijang TV bisa menyampaikan aspirasi kami dan harapan kami, kalau bisa sampai ke Pak Menteri. Kami hanya bermohon agar saya dan kawan-kawan ada reward yang diberikan kepada kami atas perjuangan kami. Jadi bukan berarti kami pamrih, memandang pamrih, tapi kami memohon kebijaksanaan yang diberikan dari pemerintah kepada kami atas perjuangan kami. Karena kami bercita-cita, biarpun kampung kami tinggalnya di kampung, tapi ada moto kami yaitu kampung pendidikan. Karena alhamdulillah walaupun kami hanya sebatas dusun, dunia pendidikan di Dusun 3 Tasi Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dari mulai TK sampai ke SMK, alhamdulillah sudah lengkap. Semoga niat baik kami dan kawan-kawan melalui perpanjangan tangan Kijang TV bisa sampai kepada pihak-pihak yang memberikan kebijakan. Dan harapan kami juga ya agar kami ada perhatian khusus yang pejuang ini kan, agar mendapatkan hak yang layak, baik dari kesejahteraan ataupun ya notabene seperti SK-SK yang layak lah dengan kawan-kawan lain kan. Ini jangan seperti habis manis sepah dibuang. Nanti ketika ada pimpinan baru ataupun kebijakan baru, kami yang perintis-perintis ini mulailah tergeser. Jadi harapan ke depan kami janganlah mengalami seperti itu. Jadi lihat juga lah perjuangan kami, lihat juga lah sejarah kami bisa sampai seperti ini. Dan kami pun tidak muluk-muluk supaya kami yang menjadi pemimpin di sini, tidak. Kami juga percayakan kepada pemerintah, kepada dinas terkait, karena mereka lah yang memiliki hak kebijakan kan. Siapapun yang dikirim oleh instansi, itulah yang terbaik menurut kita semua. Penting saling kerjasamanya dan saling satu tujuan, yaitu membangun generasi bangsa. Saya kira sangat luar biasa sekali perjuangan dari Pak Helmi dan kawan-kawan. Mungkin kita tadi sudah sama-sama mendengar mulai dari nol Pak ya. Dan kemudian juga sebenarnya Pak Helmi ini juga bukan baru di dunia pendidikan. Kalau nggak salah dulu awalnya juga merintis pembangunan SMP ya. Nah, sekarang SMP-nya sudah negeri. Sekarang beralih ke SMK. Mudah-mudahan juga bisa sukses seperti SMP yang sudah dibangun sebelumnya. Begitu juga kepada guru-guru yang telah berjuang. Tentunya kita tadi sama-sama mendengar dengan honor yang mungkin tidak sebanding dengan ilmu yang diberikan, namun karena semangat dan rasa kepedulian kepada generasi muda kita, mudah-mudahan pemerintah daerah khususnya Pelalawan, provinsi bahkan ke pusat dapat mendengarkan dan hendaknya dapat mengabulkan pula permintaan dari pihak sekolah tadi. Itu saja perbincangan kita dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Langgam. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan berbincang lagi dengan topik yang berbeda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.